get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Hai guys, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Kenapa begitu banyak sekali deck Oracle dan Tarot di atas meja ini? Oke, inilah tanda-tandanya kalau the first bi-weekly of every month or the first bi-weekly of each month sudah berakhir ya guys. Kita akan segera masuk ke rangkaian rangkaian skincare bukan. Rangkaian special reading dari satu special reading ke special reading berikutnya. Oke. This is full moon reading guys. Readingan khusus untuk bulan purnama. Yang kali ini jatuh di Taurus. Halo Taurus, halo Taurus di musimnya Scorpio. Jadi untuk kalian yang punya Sun di Scorpio atau Moon di Taurus akan mendapatkan atau merasakan efek yang paling kuat dari full moon kali ini ya. Atau bagi kalian yang Sun-nya di Taurus dan Moon-nya di Scorpio, oke, itu juga akan sama merasakan efek yang paling kuat dibandingkan zodiak lainnya ya. But in general guys, all of it, oke. Taurus dan Scorpio akan merasakan efek dari full moon di November 2022 ini yang paling dominan ya. Termasuk ada eclipse, oke. Gerhana bulan ya. Gerhana bulan yang terjadi di tanggal 8 November kemarin. Kalian merasakan ada yang berubah guys gitu. Tiba-tiba kalian merasa jadi jauh lebih cantik, lebih ganteng. Terus tiba-tiba mantan telepon lagi gitu. Mudah-mudahan yang itu jangan deh ya, mantan pergilah mantan, jangan balik-balik lagi. Jangan mengacaukan hidupku lagi. Amin amin amin. Oke, nama full moon untuk November 2022 ini adalah The Beaver Full Moon guys. The Beaver. Beaver itu artinya berang-berang ya. Kenapa dinamakan The Beaver Full Moon? Karena di bulan November awal berang-berang akan mulai mengumpulkan makanan dan kemudian find a shelter katanya guys, kalian mencari tempat perlindungan untuk berhibernasi ya, tidur beristirahat panjang selama musim dingin. Dan yang paling penting dari momennya The Beaver Full Moon ini adalah mengumpulkan apa yang perlu dipersiapkan selama masa-masa sulit. Ya, musim dingin itu memang disebut sebagai masa yang indah guys ya, tapi sekaligus sebagai masa yang sulit karena di situ tanah membeku dan kemudian tidak ada hasil alam begitu ya. Sapi-sapi juga tidak mengeluarkan susu, buah-buah tidak tumbuh guys, ikan di laut juga tidak ada, di sungai juga tidak ada begitu. Jadi musim dingin itu memang benar-benar musim untuk berhibernasi atau menemukan tempat yang nyaman, yang kuat, yang bisa melindungi begitu sepanjang momen-momen yang keras ini. Dan tentu saja persiapan-persiapan yang baik sangat diperlukan menjelang musim dingin atau menyambut musim dingin guys. Jadi berang-berang ini pun akan mencari atau mengumpulkan makanan dengan semaksimal mungkin supaya di musim dingin nanti sampai di bulan Februari atau Maret 2023 ya, tahun depannya begitu, mereka masih tetap bisa bertahan hidup guys. Oke, jadi itulah yang akan menjadi tema untuk full moon reading kita kali ini. Begitu banyak kartu di sini ya. Temanya adalah distraction for make the best preparation. Jadi akan ada gangguan untuk membuat persiapan yang terbaik. Kita tahu bahwa akan ada masa sulit selama beberapa bulan ke depan, oke? Not literally guys, but this is the time of the full moon reading. Akan ada masalah sulit di beberapa bulan ke depan dan saat ini guys kita diminta untuk mempersiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi masa-masa sulit tersebut. Lalu akan ada godaan untuk tidak melakukannya. Oke, itu dia yang paling berbahaya untuk full moon reading kali ini ya. Jadi misalnya begini, kalian punya rencana untuk diet gitu, artinya di Desember nanti berat badan turun 30 kg, oke? Dan kemudian kalian sudah bikin plan bagaimana caranya supaya bisa mencapai target tersebut. Tapi akan ada halangan guys. Misalnya restoran baru buka, ada kafe yang menyenangkan atau yang kafe yang murah meriah dan kemudian makanannya enak yang baru buka dan kalian harus datangi setiap hari. Dan itu membuat rencana untuk diet kalian selalu gagal gitu ya, atau ada godaan untuk membatalkan niat baik atau persiapan untuk melakukan hal-hal baik di beberapa waktu ke depan. Oke.
Readingan ini akan bersifat general dan berlaku dari pertama kali ketika kalian melihat video ini guys sampai dengan tanggal 25 di bulan Desember 2022 ya, di mana Scorpio season akan berakhir dan kita akan masuk ke Sagittarian season ya, dan di situ ada full moon yang menanti guys di awal bulan Desember. Tanggal 6 apa tanggal 7 ya di Gemini. Oke, nanti kita bahas tentang Gemini. Saat ini waktunya untuk Taurus dan Scorpio. Oke, aku akan ambil 3 kartu dari 3 deck Oracle yang berbeda, kemudian 3 kartu dari deck Tarot, lalu ada penjelasan untuk masing-masing zodiak, ke-12 zodiak sign nantinya tentunya di akhir video ini guys, mengenai apa yang perlu kalian ketahui sepanjang full moon di November 2022 ini, oke? Dan akan ada special reading guys khusus untuk Taurus, karena Taurus yang mendapatkan cahaya purnama paling kuat untuk bulan November 2022 ini ya. Kalau kalian merasa kalian adalah Taurus dan pesan yang aku sampaikan nanti menurut kalian resonate di dalam kehidupan kalian guys, akan ada nasihat lebih banyak lagi dan kemudian informasi lebih banyak lagi yang perlu kalian ketahui Taurus di video extended ya. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini guys. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Aku sudah siapkan 3 link di situ, ada nyawer.co, kemudian Sociabas, dan satu lagi ada The Patreon. Mudah-mudahan link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang ingin menonton video extended ya guys. Oke. Yang mana yang belum di-shuffle? Aku shuffle yang ini dulu dan kemudian kita akan segera mulai readingan kalian dari Yang itu dulu katanya ya. Yang mana? Yang itu. Yang ini. Oke, ini nanti untuk ke-12 zodiak sign-nya aku singkirkan di sini. Belakangan aja kita shuffle-nya, kelamaan. Dari sini duluan guys, 1 kartu dari sini yang perlu kalian ketahui selama full moon di Taurus bulan November 2022 ya. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for November 2022. Thank you. Apa kira-kira? Oke, express your divine feminine energy, embracing its magical intuition and nurturing qualities. Oke, ini untuk kalian yang berada dalam spiritual journey guys, atau kalian adalah pasangan-pasangan spiritual, high level soulmate, atau mungkin twin flame guys ya. Ini lebih ke arah Divine Feminine yang akan mendapatkan energi full katanya di November 2022 ini ya. Express your Divine Feminine energy. Kamu akan bisa merasakan ada kekuatan yang jauh lebih intens guys. That's the energy I think here, okay? Dan kemudian itu perlu diekspresikan, okay? Itu perlu diekspresikan. Take how it resonates. Kalau saat ini kalian adalah Divine Feminine yang sedang dalam masa High Priestess guys, tidak melakukan apapun, lebih banyak pasif, lebih banyak diam, di full moon November 2022 ini kalian lebih ekspresif ya, bisa lebih menunjukkan perasaan kalian yang sebenarnya katanya. Oke, berarti sudah dapat 1 clue guys untuk full moon reading ini. Ada yang istimewa khusus untuk para Divine Feminine. Halo Divine Feminine, bagi kalian yang merasa diri kalian adalah Divine Feminine, saat ini kalian sedang terkoneksi dengan seorang Divine Masculine, seorang ya guys, jangan banyak-banyak. Nanti kalian kayaknya aku sedang menjalani twin flame dynamic dengan 10 laki-laki sekaligus. Jangan ada yang begitu. Dengan seorang ya, satu Divine Feminine, 1 Divine Masculine. Oke, kalian adalah Divine Feminine yang diam dan pasif saat ini, maka dimulai dari tanggal 7, 8, 9 sampai dengan tanggal 24 November, oke, dengan berakhirnya Scorpio season dan masuknya kita ke Sagittarian season, itu adalah waktu yang tepat untuk para Divine Feminine mengekspresikan perasaan mereka guys, embracing its magical intuition and nurturing qualities, oke. Nurturing itu sebenarnya lebih ke arah keibuan ya, sikap keibuan kalian itu dari yang awalnya cuek, nggak pedulian gitu, kalian bisa menunjukkan sisi keibuan kalian, sisi feminim kalian gitu, kayak memperhatikan hal-hal detail. Itulah biasanya seorang ibu ya, yang dilakukan seorang ibu kan itu guys, memperhatikan hal-hal detail, kancing baju anak, kemudian noda di baju suami, kurang lebih begitu, dan kemudian makanannya aman semua nggak untuk anggota keluarganya. Dia kadang nggak mau makan guys, yang penting anak dan suaminya makan dulu ya. Nurturing things, hal-hal yang bersifat keibuan itu yang perlu kamu maksimalkan untuk diekspresikan
diekspresikan diekspresikan sampai tanggal 25 November ya guys, bukan Desember, 25 November 2022 ini. Oke. Itu dia dari deck yang pertama. Kita akan lihat dari deck yang kedua. Halo, kalau pandai online ya. Kalau pandai Archangel, saya kalau pandai Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Oke. Full moon reading November 2022. Thank you. Mari kita lihat satu kartu dari sini. Kenapa harus dua? Ada peace and beautifully katanya guys. Lebih karena divine feminine semua ya. Kecantikan itu, kedamaian itu membuatmu terlihat cantik, kurang lebih begitu tadi katanya. Oke. Choose a new direction guys. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin menyadari bahwa ini atau jalan yang kalian pilih saat ini adalah jalan yang salah gitu, bukan jalur yang tepat untuk kalian. Sudah beberapa waktu belakangan ini kalian kepikiran sama hal yang sama gitu guys ya. Apa yang kalian kerjakan dari beberapa waktu sebelumnya bisa jadi bertahun-tahun ke belakang itu tidak menunjukkan hasil yang signifikan atau tidak mencapai hasil seperti yang kalian targetkan begitu. Pernah kepikiran bahwa kalian akan mengubah jalur guys, berpindah arah begitu. Dan di full moon di Taurus November 2022 atau the Beaver full moon ini adalah waktu yang tepat untuk memilih new direction, arah yang baru. Kalian akan tahu guys, ini tidak berlaku untuk semua orang karena ini general reading ya, tapi kalian akan tahu kalau seandainya memang kartu ini untuk kalian. Kalian pasti akan langsung paham, oh that message is for me gitu ya. Aku tidak akan menunda-nunda lagi, aku akan segera membuat keputusan untuk memilih jalur yang baru begitu. Ada jalur baru yang harus kalian pilih karena yang lama itu sudah tidak serve you well ya. Oke, sudah tidak ada yang tersisa untukmu di situ. Silakan pilih jalur yang baru dan mudah-mudahan nanti di new direction atau jalur yang baru ini harapan akan terbuka untukmu guys ya. Ada kesempatan baru yang lebih baik lagi untukmu, rezekimu jauh lebih baik, amin ya. Karirmu jauh lebih baik misalnya guys, kalau kalian pindah tempat kerja atau membuka usaha ya, dari bekerja jadi membuka usaha itu juga choose a new direction, atau berpindah bidang usaha dari kuliner menjadi fashion misalnya. Ada yang harus diubah dan saatnya kalian membuat keputusan guys atau action, bertindak ya untuk berpindah ke jalur yang baru. Oke. Kita lihat dari satu deck oracle lagi untuk full moon reading di November 2022 ini. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for November 2022. Thank you. Dum doody dum 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 doody doody dum dum da 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 dum 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 dum. Oke, prayer, oke, berdoa guys ya. Lebih banyak memfokuskan diri kepada yang punya universe dan multiverse ini guys, oke. Karena pada dasarnya kita itu hanyalah seperti sebutir debu guys di universe ini. Kita bukannya hebat-hebat banget guys, oke. Yang hebat itu ada satu guys, oke, yang punya alam semesta ini. Dan ketika kartu prayer datang, saatnya kita untuk mengingat siapa yang paling berkuasa di alam semesta ini dan kemudian berdoa kepadanya, oke. Berdasarkan kepercayaan masing-masing tentunya. Aku selalu senang dengan kartu ini guys, karena ini tentang nikmatnya dunia. Bayangkan udah panas ya, kelihatan ya. Karena memang aku sengaja pakai temaram. Kalau full moon reading kan pakai temaram-temaram. Ini lagi panas guys situasinya ya. Dan kemudian bayangkan panas-panas gini ada lemonade gini guys ya, kayak jus jeruk begitu. Pasti ini seger banget gitu, tapi ini ditinggalin. Ini ditinggalin untuk pray, berdoa. Jadi sama seperti orang kayak Jumatan itu segala macam aktivitas, aduh benci banget deh gue lihat yang ini ntar ya. Dan dia itu bisa lewat sehari 10-15 kali dengan oke. Oke. Jadi kayak gitu ya, kayak sama kayak Jumatan begitu.
kerjaan sibuk atau lagi ada project khusus, tapi biar bagaimanapun ya namanya Jumatan harus Jumatan. Semuanya ditinggalkan dulu, silakan pergi ke masjid, jalankan kewajiban. Kayak begitu ya. Dan aku rasa berdoa kali ini pun guys untuk kalian ini berkaitan dengan kewajiban. Bukan karena kalian menginginkan sesuatu, tapi untuk full moon reading kali ini berdoa atau the prayer yang terlihat di kartu oracle ini adalah karena kesadaran kita tentang berdoa adalah kewajiban sebagai seorang makhluk ciptaan Tuhan, sebagai seorang makhluk yang percaya bahwa ada otoritas atau kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan kita di semesta ini. Oke, itu dia guys kartu oracle. Aduh kok goyang-goyang sih. Sini aja ya. Yang gak usah harus dekat-dekatan lah. Nggak harus dekatan guys. Ada paling nggak suka kalau gitu. Oke. Ada goddess yang pertama tadi itu yang berkaitan dengan divine feminine ya, untuk mengekspresikan perasaan kalian. Nggak panjang-panjang waktunya ya. Kalau saat ini kalian lagi aduh males banget Ray, lagi pengen fokus sendirian, no, it's the right time to express yourself to the divine masculine. Oke. Dan kemudian choose a new direction untuk kalian yang memang sudah stuck di titik yang lama, saatnya pindah cari arah yang baru. Dan yang ketiga, prayer, kewajiban, berdoa. Banyak yang sudah meninggalkan kewajibannya, ini mungkin saatnya kembali dengan kesadaran sendiri tentunya, bukan karena ada maunya, tapi karena sadar bahwa ini wajib ya, untuk berdoa kepada universe itu wajib. Oke. Jangan goyang. Kita akan segera buka kartu untuk full moon reading di November 2022 nih guys. I call upon the Almighty God, I call upon God, I just call upon God. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for November 2022. Full moon reading in Taurus. Aku hanya akan ambil 3 kartu guys ya. Center of the reading itu menyatakan di mana kalian berada saat ini. Oke. Dan kemudian recent past di sebelah kiri, apa yang terjadi beberapa waktu sebelumnya, dan kemudian possible future outcome, kemungkinan akan terjadi di masa depan. Oke. Dan readingan ini akan berkaitan dengan full moon reading theme for November 2022 in Taurus guys. Yes. Mana kartu klarifikasi aku? Nanti dulu sini ya. Oke, saat ini adalah resistansi aku lihat yang terjadi di dalam hidup kalian. Halo. Yang resonate dengan readingan ini, halo. Resistansi, the Five of Swords ya, tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dimenangkan. Oke. Kalian tuh paling nggak bisa mengalah saat ini guys. Kalian itu kayak mencoba untuk mempertahankan prinsip yang kalian punya karena menurut kalian benar. Aku ulangi sekali lagi, menurut kalian menurut kalian benar ya. The Five of Swords. Biar bagaimanapun aku tidak akan mengalah. Biar bagaimanapun aku tidak akan mundur. Biar bagaimanapun aku tidak akan kalah. That's the Five of Swords, oke? Banyak yang sudah terkorbankan aku lihat di Five of Swords ini. Kayak kamu itu berperang ini sudah cukup lama dengan seseorang atau sebuah pihak ya, dengan pihak tertentu, dan kamu sudah cukup banyak mengalami kerugian aku lihat di sini. Halo, terutama tuh Taurus dan Scorpio ya, ini readingan akan sangat menggigit kalian. Mudah-mudahan mudah-mudahan guys. Oke, digigit. Dan ada banyak hal yang kalian korbankan atau harus kalian ikhlaskan, kalian relakan, dan aku rasa itu kerugian dalam hal material guys. Banyak uang yang hilang begitu ya. Banyak biaya yang harus dikeluarkan karena adanya resistansi nih. I don't know what kind of resistance is this, oke? Tapi yang jelas kalian seharusnya tidak perlu mengalami kerugian material tersebut, terutama kalian Taurus ya, kalian paling takut kehilangan duit. Seharusnya kalian tidak perlu sampai kehilangan banyak uang gara-gara kekeras kepalaan ini, tapi kalian memilih untuk keras kepala, oke? Dan kemudian di recent past ada the Queen of Pentacles. Aku rasa kamu mendapatkan apa yang kamu mau di recent past ya. Kamu terikat dengan seseorang atau sebuah pihak tertentu, tapi kamu memiliki yang mereka punya, bisa jadi ya guys. Aku lihat ada pentacles yang dipangku di sini. Jadi misalnya ada lawan seteru kamu nih ya, teman bisnis kamu mungkin, partner bisnis lah ya, jangan teman. Partner bisnis kamu mungkin punya modal dan modalnya kamu tahan, ada di kamu misalnya, kamu pemegangnya begitu ya. Dan kemudian ada perseteruan yang terjadi. Saat ini kamu lagi lagi keras-kerasnya untuk bertahan bahwa tidak akan mengembalikan modal ini guys. Even kamu tahu ya bahwa yang kamu pegang saat ini bukan 100% milikmu, karena kamu
buat di atas pangkuan guys ya. Kalau tadi ini 100% milikmu, kamu akan simpan ini baik-baik, kamu tidak akan tunjukkan. Ini kamu tunjukkan antara dikasih dan nggak dikasih, dan itulah bentuk resistansi tadi. Take how it resonates, oke? Bisa jadi dalam hal apa saja guys, tidak harus dalam hal pentacles atau uang ya, tapi yang jelas ada yang kalian miliki, kalian pegang saat ini, yang 100% bukan hak kalian, tapi kalian simpan dan kalian pertahankan. Dan guys, the output is okay. This is not a good card for you I think, okay? Ketika the strange datang, kamu sedang tidak baik-baik saja. Tindakanmu ini guys akan membuatmu semakin merana. merana semakin merana ya hingga 6 bulan ke depan. Jadi ada kesempatan untuk memperbaiki, aku rasa di sini terutama untuk Taurus dan Scorpio ya guys, untuk for all zodiac sign yang saat ini kalian merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan, mempertahankan sesuatu yang kalian yakin bukanlah milik kalian 100%, dan kemudian akan ada impactnya atau hal tidak baik yang harus kalian dapatkan karena melakukan yang tadi ya, karena menahan sesuatu yang bukan milik kalian 100%. Jadi guys, di 2 minggu pertama, di 2 minggu pertama kebiasaan di ini ya, hampir 2 mingguan sih ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 22 kan hampir 2 mingguan ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 22 dan 23 24 juga itu waktu yang tepat untuk memperbaiki ini. Artinya kamu itu melepaskan yang bukan milikmu, dan kemudian kalau mau silakan perjuangkan yang memang hakmu, tapi jangan menahan yang bukan hakmu, yang bukan milikmu. Terutama kalau kamu tahu itu bukan milikmu, karena itu terbawa ke kepikiran kamu ya. Apalagi untuk Taurus yang ada Scorpio-nya guys ya, di belakangnya mungkin moon-nya atau ascending-nya Scorpio, itu kan selalu kebayang-bayang kalau kita sedang melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, oke? Silakan dilepaskan, turunkan egomu, kendalikan keras kepalamu guys. Nggak apa-apa kalah, tapi yang jelas kamu bisa merasa tenang ke depannya ya. Ketenangan itu adalah kemenangan yang tidak akan bisa kamu dapatkan. Tidak akan dijual di mana-mana ketenangan hati itu. Dan aku rasa guys itu yang paling penting untuk kalian, karena buktinya di near future-nya ada kartu The Strange ya kan. Seharusnya kalau kalian akan tetap kuat dengan The Five of Swords ini gitu ya, resisten ini akan membuat kalian stronger. Maka tidak akan ada kartu The Strange di sini, oke. Masalahnya guys, energi kalian semakin banyak terkuras ya, semakin banyak yang terkuras. Maka diperlukan empathy ya, aku rasa itu lebih ke arah kebaikan hati. Taurus lebih lunak hatinya, dan Scorpio, oke. Supaya kalian itu bisa lebih memahami bagaimana perasaan orang selain perasaan diri kalian sendiri, bisa mengerti tentang apa yang dipikirkan orang dan bukan hanya mencoba mengerti apa yang kalian pikirkan ya. Oke, tantangan terbesar untuk kalian di full moon ini guys adalah godaan untuk bertindak berbeda dari apa yang kalian inginkan. Seperti yang di awal aku bilang, the full moon beaver ini kita kayak digoda atau ditarik gitu ya, untuk melakukan sesuatu, didistract gitu, untuk melakukan sesuatu yang saat ini sedang kita planning, yang tujuannya adalah baik. Oke, jadi kalau saat ini Taurus, Scorpio, dan zodiak lainnya yang resonate dengan readingan ini, kalian merencanakan hal baik mengenai kekeras kepalaan ini karena mau mengembalikan hak orang tadi ya, sebagian dari yang kalian pegang saat ini punya orang, mau kalian kembalikan, silakan dilakukan. Dan akan ada godaan yang sangat besar untuk tidak melakukannya. Itulah tantanganmu sepanjang full moon ini, oke? Mari kita klarifikasi the Queen of Pentacles. Let me clarify the Queen of Pentacles. Thank you very much. Hai. Gak apa-apa, tolong diabaikan. Oke, the Three of Wands, the Page of Swords, dan kemudian the Seven of Pentacles. Aku rasa jumlahnya cukup besar guys kalau ini hal Pentacles ya. Kalau bukan Pentacles berarti ini menyangkut tentang kebahagiaan seseorang yang kamu tahan saat ini, oke? Kebahagiaan duniawi tentunya ya, karena Pentacles. Dan ini sudah cukup lama, bisa 7 tahun terakhir ya, atau 7 bulan terakhir tertunda Taurus, oke? Dan akan ada kesempatan untuk membuat dia clear Taurus di full moon ini, tapi kamu kayak tergoda untuk jangan sampai clear.
Padahal sebenarnya jauh di dalam hatimu, kamu ingin ini clear, supaya hidupmu bisa lebih tenang. Mau gimana pun gak apa-apa deh, yang penting hidup aku tenang. 7 tahun guys gitu ya, pasti itu menyebalkan sekali sebenarnya perasaan seperti ini. Kamu pengen bisa rilis semuanya dan kemudian mungkin memulai yang baru di dalam hidupmu. Ya let's say misalnya ini uang ya guys, 1 juta kamu hanya dapat 400.000 misalnya, biarlah 400.000 ini untuk aku, ya 600 aku kembalikan ke yang punya, karena biar bagaimanapun itu satu-satunya persyaratan atau cara supaya aku bisa tenang memiliki yang 400.000 ini. Kamu udah pengen melakukan itu ya, tapi full moon ini akan membuatmu jangan dong. 1 juta kamu bisa pegang, kamu bisa kaya, kamu bisa dapatkan lebih dari yang seharusnya kamu punya, lebih dari yang seharusnya kamu dapatkan. Ngapain kamu mengalah, ngapain kamu kasih? Nah itulah yang akan terjadi ya. Kira-kira distraction yang akan terjadi di full moon ini sampai dengan tanggal 25 November 2022 ini. Please stay fokus untuk kalian yang pengen betul-betul lepas dari permasalahan ini ya. Yang sudah 7 tahunan aku rasa guys. Kalau aku sih nggak mau. Aku tahu harusnya nggak mau bermasalah sampai 7 tahunan. Okay, let me clarify the Five of Swords. Thank you very much. Ada the Tower guys. Ya ada kejadian yang harus memaksa kalian membongkar ini kembali gitu guys ya. Jadi 7 tahun itu kayak ngadem gitu guys, ngendep ya. Terus baru-baru ini pop ada yang terjadi dan mau nggak mau ini terangkat kembali ke permukaan. Jadi kalau ini uang guys, kalian pegang 7 tahun, berarti ini bunganya udah berapa? Kalau seandainya kalian deposito ini bunganya udah berapa ini Taurus Scorpio hei? Nggak, aku bercanda. Karena nggak harus dalam bentuk uang ya. The Eight of Pentacles ya. Ada yang memancing kamu untuk mulai membahas ini kembali. Aku rasa bukan pihak langsung ya. Jadi dengan siapapun kamu dealing saat ini yang bermasalah tentang hak ini, bukan dia langsung, tapi ada pihak lain yang datang memancing kembali dan ini membuat kamu gitu. Ya kayak aku barusan ada knalpot racing lewat lagi. Memancing kamu kayak yang lama-lama kebongkar lagi begitu. Awalnya kan udah aman, udah santai gitu. Bisa jadi ini perselingkuhan 7 tahun guys ya, dan kemudian istrinya diam aja mungkin, oke. Sementara kamu adalah pihak ketiga perempuan lain. 7 tahun istrinya diam aja begitu. Dan kemudian di tahun ketiga ini kamu digugat sama istrinya karena misalnya ada harta yang masuk samamu, bisa jadi begitu ya. Seharusnya masih milik istri sah. Dan kamu nggak ada sah-sahnya sama sekali dalam situasi ini begitu, dan kamu mulai gitu ya. Take how it resonates. Tapi yang jelas Taurus, intinya Taurus atau Scorpio atau siapapun yang resonate dengan readingan ini, semakin kalian yakin dengan keputusan mengalah ini guys, semakin tenang hidup kalian ke depannya. Oke. Let me clarify the strange please. Thank you. Mungkin kalian perlu banyak berdoa, Taurus, Scorpio, dan all zodiac sign ya. Aku disuruh bagi 3 ini, gak tahu kenapa guys. Supaya hati jauh lebih tenang dan kalian lebih kuat ya dalam menghadapi godaan ini. Godaan untuk tidak menyelesaikan kasus ini. The Temperance, kemudian the Fool, yes. Temperance, the Fool. This is nice. Dan the Knight of Swords. Bawahnya the Two of Wands. Hey, kalian juga menginginkan perdamaian. Kalian kayak longing, kayak rindu sama sesuatu. Jadi kalau ini pihak lain ini adalah sahabat kalian begitu ya, sebenarnya kalian udah pengen bersahabat lagi dengan dia gitu. Bukan langsung intens guys, tapi kalian kayak pengen dia itu tenang, kalian tenang gitu, kayak dua-duanya sama-sama tenang gitu. Pihak yang berseteru, semua yang berseteru sama-sama tenang. Om senang, tante girang kayak gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya sudah bosan dengan konflik-konflik, agresi-agresi, serangan-serangan begitu ya. Baik perang dingin ataupun perang panas guys, kalian udah bosan. Kalian pengen ada hubungan yang diperbaiki, even tidak perlu akrab lagi. Beberapa di antara kalian mengatakan seperti itu guys. Ada hubungan yang diperbaiki, even tidak perlu akrab lagi. Jadi kalau ini misalnya antara istri dan mantan suami begitu misalnya, karena berseteru soal harta gono gini misalnya, berarti yang pasti kita berteman, mungkin ada anak guys, oke. Kamu bisa melihat anak sama kamu atau anak sama dia, anak itu bisa kalian lihat urus bersama-sama, tapi nggak usah terlalu dekat lagi, tapi hubungan baik kayak gitu. Itu yang dijanjikan ke depannya untukmu kalau kamu mau mengalah. Ya, sampai nanti tanggal 25 November ini ada kesempatan untuk mengalah, dan ada godaan juga untuk tidak mau mengalah. Silakan kalahkan godaan tersebut, karena kamu pasti bisa guys, karena kamu pasti bisa ya.
Kamu yang mengalah, godaan kalah, dan kemudian the new beginning. Hubungan yang diperbaharui di sini tidak terlalu dekat, tapi akan terasa jauh lebih menyenangkan. Oke guys, kita akan segera masuk untuk pesan bagi ke-12 zodiak sign di full moon, the Beaver full moon, November 2022 ini. Oke. Taurus akan aku keluarkan dari readingan untuk 12 zodiak sign ini. Taurus akan mendapatkan video extended ya. Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for November 2022. Thank you. Oke, kita akan mulai yang pertama dari Virgo ya, karena Taurus kita akan skip di video extended. Halo Virgo, pleasure katanya di sini guys. Oke, enjoy. Ketika ada kartu pleasure datang, enjoy, please enjoy. Jangan dibawa berat guys, karena apa-apa kalau udah dibawa berat ya bakalan berat begitu ya. Kamu sedang merencanakan sesuatu yang baik di dalam hidupmu saat ini Virgo, dan kemudian ada tantangan ya, kayak ada godaan untuk tidak melakukannya. Ada godaan untuk tidak berusaha meraih yang kamu cita-citakan di dalam hidupmu. Cita-citanya jangka pendek guys ya. Paling mentok itu di akhir Desember. Kalian itu misalnya aku mau keliling Eropa 10 kali sampai akhir tahun 2022 ini gitu. Lebay gak sih guys? lebay ya. Tapi ya gitu. Ada rencana kalian Virgo, karena kalian kan suka jalan-jalan ya. Dan ini apa namanya, ada tantangan misalnya uang yang udah kamu tabung untuk jalan-jalan itu mending kamu beliin gadget baru aja, Samsung baru guys, misalnya begitu kan. Wah keren banget gitu. Nah sementara kamu itu rencanakan liburannya udah lama banget, dan itu yang paling penting sebenarnya, dan kamu digoda untuk tidak menjalankan rencana utamamu. Yang menggoda itu yang simple-simple, yang baru-baru muncul di dalam pikiranmu, yang baru-baru launching kayak Samsung tadi guys. Oke, pleasure, enjoy, oke, the process, dan kamu jangan mau kalah dengan godaan yang baru datang. Oke, fokus kepada targetmu yang sebenarnya, karena waktu untuk meraih target itu hanya tinggal sedikit lagi guys, lalu tercapai. Jadi jangan sampai tersia-siakan. Oke. Kita akan teruskan untuk zodiak yang kedua, ada Capricorn. Full moon message for Capricorn. Oke, creation. Ini waktu yang tepat untuk kreatif katanya Capricorn. Beberapa dari Capricorn mungkin mau memulai sesuatu yang baru, karena creation itu berkaitan dengan something new guys. Creation, menciptakan yang baru. Even sudah ada yang lama, tapi ketika ada creation, creativity di situ, maka ada perintilan baru yang mau dimasukkan. Misalnya kalian saat ini ada bisnis mie ayam guys, oke? Dan mie ayam ini kalian akan bikin yang rasa mozzarella. Oke, yang ada mozzarella atau dan parmesannya ada. Atau mie ayam lasanya. Di dalamnya di bawahnya lasanya, di atasnya mie ayam gitu kan enak guys. Aduh, ada nggak ya yang jual ya? Jadi kalian kayak mau membuat suatu inovasi yang berkaitan dengan creativity guys, dan itu akan ditarik. Ada yang mau menggodanya, jangan bikin begitu. Nah hati-hati Capricorn ya, kalau kamu memang sudah punya plan yang baik, oke, dalam creation ini, lanjutkan guys, karena creativity itu pada akhirnya tidak akan pernah salah ya. Itu kan kayak trial and error, oke. Semakin kamu yakin dengan yang kamu kerjakan, oke, semakin kamu serius dengan yang kamu kerjakan, dan selama itu berkaitan dengan inovasi, silakan dilanjutkan, karena prospeknya akan baik ya. Di full moon ini prospeknya akan baik, tapi tantangan untuk membatalkannya pun akan semakin kuat. Jangan kalah sama tantangan, oke? Oke guys, kita akan lanjutkan untuk zodiak yang berikutnya, ada Aries. Self love Aries. Kalian kayak mau fokus ke diri kalian sendiri saat melihat readingan ini Aries, dan kemudian ada tantangan yang mau membatalkan kalian untuk self love, kurang lebih begitu ya guys, selama full moon ini sampai dengan tanggal 25 November nanti. Awalnya kalian bilang, aku tidak akan pernah memulai pembicaraan lagi dengan seseorang. Enough. Gitu ya, saat ini udah kalian rancang-rancang begitu. Tapi guys, nanti mungkin 3-4 hari lagi kalian tuh kayak tergoda untuk memulai komunikasi lagi gitu ya. Kalian akan chat dia kembali, kalian akan open blokir dia lagi guys. Dan oh no, please no, hell no. Hell no Aries, okay? Self love is the most important thing in your life. At least sampai dengan akhir Desember 2022 ini, oke? Fokuslah kepada dirimu sendiri, dan jangan kasih makan
ajakan-ajakan atau godaan-godaan yang mengarahkan supaya kamu keluar dari self love. Itu yang paling untuk kamu, yang paling penting untuk kamu, Aries, di full moon reading ini, oke? Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk zodiak yang berikutnya. Ada Leo. Hai Leo. Di mana aku taruhnya? Oh, sini aja ya, biar aja. Oke, Leo katanya ada the trust, guys. Kalian yakin, still yakin dengan apa yang kalian kerjakan saat ini, guys? Oke, ada trust di sini. Dan aku melihat ini kepada self development atau perkembangan diri sendiri, karena di sini ada bebek yang buruk rupa. Bebek yang buruk rupa begitu ya. Dia itu ya belum bebek besar. Bebek apa angsa gitu deh ya. Ya, jadi dia itu kan ya belum dewasa, artinya bulunya belum berkembang dengan sempurna, jadi dia kelihatan buruk rupa. Ada dongengnya tuh guys, bebek buruk rupa. Iya, gua nggak ngada-ngada. Bebek buruk rupa, dan akan dibutuhkan transformasi untuk membuat dirimu berkembang secara maksimal, menjadi dirimu versi maksimal, dan itu butuh proses. Dan saat ini kamu percaya kamu akan berkembang dengan maksimal. Tapi di full moon ini akan ada godaan yang bilang ke kamu, kamu tidak akan pernah berkembang secara maksimal. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi orang yang lebih baik. Kamu tidak akan pernah bisa berada pada puncakmu. Kamu akan tetap buruk rupa. Kamu akan tetap jelek. Kamu akan tetap hancur-hancuran. Akan ada godaan untuk kamu yang seperti itu ya, yang kurang lebih begitu di arahnya. Oke, please be focused and trust for the transformation process, Leo. Oke, this is a process, guys. Oke, tidak akan cepat, butuh waktu. Tapi kamu berada di jalan yang tepat, dan sebentar lagi kamu akan mengalami metamorfosa menjadi seekor bebek yang cantik ini. Yang buruk rupa ini akan berubah menjadi bebek yang cantik ya. Godaan-godaan yang mengatakan bahwa kamu akan tetap menjadi bebek buruk rupa itu bohong, guys. Itu bullshit, jangan percaya ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk zodiak berikutnya, guys. Kelihatan ya? Kelihatan aja lah ya. Zodiak berikutnya, pesan dari universe untuk full moon reading. Sagittarius ya. Virgo, Aries, Leo, Segi ya, yang salah. Halo Sagittarius. Sagittarius katanya dapat nourishment. Kalian mungkin akan tambah gemuk. Tambah gemuk Sagittarius ya. 2 minggu ke depan kalian tambah gemuk, amin ya. Ya, beberapa Sagittarius ada yang sakit aku lihat, guys, dan kemudian akan ada penyembuhan ya. Proses recovery, lebih banyak makan, oke? Jadi dalam proses recovery ini dibutuhkan lebih keseriusan yang lebih baik dalam memperbaiki tubuh deh gitu ya, semua yang ada di dalam tubuhmu, karena baru sakit aku lihat. Nanti akan ada ajakan untuk kembali ke kebiasaan lama sehingga kamu mengalami sakit yang sama begitu, guys. Let's say misalnya kamu sakitnya asam lambung akut ya, kronis malah bukan akut, oke? Dan kemudian lagi dalam masa penyembuhan, dan di 2 minggu ke depan ini selama full moon in Taurus ini, kamu tuh akan digoda untuk ayo gak usah makan teratur lagi, begadang lagi, minum kopi lagi jam 3 pagi kayak gitu, guys, kayak gue, guys. Minum kopi dulu lah. Silakan kamu fokus kepada targetmu untuk nourishment ke dirimu sendiri ya. Ini aku lihat lebih kepada fisik, guys. I don't feel any emotion here, hanya ke fisik saja. Tapi kalaupun ada kaitannya dengan emotion, berarti kamu itu harus serius, harus pakai hati untuk membetulkan tubuhmu. Karena tubuhmu itu adalah temple, guys. Tubuhmu itu adalah kuil, katanya, tempat di mana universe bersarang, oke? Jangan bersarang deh kayak hewan, universe berdiam, oke? Jadi lebih ke fokus ke tubuhmu, kesehatan fisikmu, dan godaannya mengajakmu untuk tidak peduli pada tubuhmu ya. Jangan biarkan godaan menang, oke? Oke, guys. Kita akan segera lanjutkan untuk zodiak berikutnya, ada Libra. Halo Libra. Oke, sovereignty. Ini ya sebenarnya kekuasaan, guys, oke? Kamu mungkin mau naik pangkat, kamu mungkin lagi dipromosikan, Libra ya. Ada kantor kamu itu bilang, Libra kamu pergi deh keluar kota, mutasi ya supaya kamu jadi manajer di mana gitu, misalnya Papua pedalaman gitu. Banyak hal baru yang akan kamu pelajari di sana. Terus kamu aslinya Jakarta gitu. Kamu itu lahir di Jakarta, besar di Jakarta, semuanya di Jakarta gitu. Sampai ke Papua pedalaman kamu bingung, ntar gimana ya gitu. Tapi yang aku lihat di sini yang mau kamu dapatkan adalah power, guys, kekuasaan, kayak lebih ke arah ruang lingkup ya, jadi luas, daerah kekuasaanmu akan luas begitu. Dan ini adalah prospek yang bagus sekali. Dan di full moon ini akan ada distraction, semua akan mengarah kepada supaya tidak menerima kekuasaan ini.
Jangan dong, di Papua itu nanti kamu gimana? Kamu nggak suka makanannya di sana? Di sana nggak ada mall besar kayak Senayan City. Di sana nggak bakalan kamu lihat deh yang namanya Lamborghini gitu. Tapi itu arahnya untuk menggagalkan kamu mendapat sovereignty tadi atau kekuasaan tadi, ya. Dan sebenarnya targetmu adalah kekuasaan. Libra. Target modal kekuasaan guys, oke? Jadi jangan biarkan godaan atau distraction sepanjang full moon ini membatalkan kamu untuk meraih kekuasaan yang kamu inginkan. Karena kekuasaan itu sudah diberikan ke kamu, Libra. Ini momen untuk kamu, oke? Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk zodiak yang berikutnya. Halo, ada Aquarius. Oh, Aquarius guys, ya Aquarius aku sebut ya, seharusnya Gemini, tapi aku sebut Aquarius, jadi biar aja Aquarius. Oke, Darkness Aquarius, untuk nggak datang ke Gemini. Tadi aku bilang Aquarius ya guys, jadi ini adalah untuk Aquarius pesannya ya. Kegelapan saat ini guys yang sedang kalian jalani, but I don't know guys, after the darkness there's a light, kayak begitu ya. Jadi godaan ini adalah berkaitan dengan menghentikan jalanmu saat ini, Aquarius. Karena ini jalan ya guys, kalian lihat kan ini jalan ya. Inilah dia gerhana bulan yang saat ini terjadi di tanggal 8 kemarin, 90 menit ya terjadi. Dan kemudian ini ada jalan, silakan terus jalan, dan ini ada cahaya guys di balik-balik ini ya. Jalan ini aja bercahaya, jalan ini terus. Jadi saat ini kamu sedang berjalan di dalam kegelapan, Aquarius, dan kemudian tantangan untuk kamu adalah berhenti berjalan. Jangan lanjutkan perjalanan. Wow. No guys, kalau kalian tidak melanjutkan perjalanan, kalian akan duduk diam di kegelapan ini. Kalian tidak akan melihat terang. Ya, godaan itu kalahkan, oke? Supaya kamu bisa mengalahkan challenge-nya, berarti kamu harus terus berjalan guys, jalan terus, jangan berhenti. Kalau kamu berhenti, kamu akan berhenti di kegelapan. Tapi kalau kamu berjalan, setelah kegelapan akan ada terang, oke Aquarius? Oke guys, Aquarius aku letakkan di sini ya. Kita akan lanjutkan untuk Gemini. Tidak ada yang kebetulan guys. Kenapa aku salah menyebutkan urutannya salah gitu? Karena memang kartu ini yang harusnya untuk Gemini. Apa katanya? Oke, realization. Ini menyadari. Ada kebenaran yang dibongkarkan untuk kalian Gemini. Kalian memahami sesuatu. Tapi godaan yang datang untuk Gemini kolektif di full moon ini supaya kalian tidak perlu paham. Agar kalian tidak mengetahui, agar kalian tidak melihat terangnya, karena ini terang guys, lubang kunci. Di balik lubang kunci ini ada terang di luar sana, dan di belakangnya kegelapan begitu ya. Terutama di 4 hari sampai 7 hari dari sekarang akan ada kebenaran yang mau terbuka, tapi kalian itu kayak diarahkan, kayak ditarik supaya tidak sampai ke kebenaran tersebut. Oke, power ada di kalian Gemini untuk menemukan kebenaran yang harus kalian ketahui. Kalau kalian kalah kepada challenge-nya begitu ya, kalian mundur, kalian ikuti challenge tersebut, kalian manut ke challenge tersebut, maka kalian tidak akan melihat kebenaran itu ya. Tapi kalau kalian adalah a truth seeker, kalian tidak akan berhenti sebelum mendapatkan kebenaran, kalian akan melihat kebenaran tersebut ya. Oke guys. Itu dia untuk air sign, sisa 3 untuk water sign. Readingan ini kita akhir. Aku bercanda. Kita akan mulai untuk water sign. Yang pertama ada Cancerian. Halo Cancer. Oke, ada attraction katanya guys. Ada hal yang menarik saat ini di dalam hidup kalian, Cancerian. Kalian kayak tergelitik gitu guys untuk mendalami lebih detail lagi hal yang menarik tersebut. Tapi kayak ada yang bilang itu tabu, itu tabu, itu tabu. Aku dengar tabu gitu. Jadi challenge kalian adalah untuk mengalahkan distraction. Ya, mencoba untuk mempengaruhi kalian dalam menanggapi atau menilai attraction atau hal yang menarik tadi. Ya. Aku rasa ini di luar hal yang konvensional, oke? Yang menarik bagi kalian ini kayak out of the box, orang jarang perhatikan, orang mungkin menganggapnya tabu kayak tadi ya, menganggapnya itu kayak jangan dibahas begitu. Tapi aku rasa itu menarik bagi kalian, dan karena kalian adalah manusia bebas, Cancerian, apapun yang menarik bagi kalian, kalian punya hak untuk explore. Jadi semua challenge yang berkaitan untuk menghalangimu mengeksplor hal yang menarik tadi harus bisa kamu kalahkan. Karena ada yang akan kamu dapatkan dari yang atraktif tadi, hal yang menarik tadi. Oke, setelah lewat full moon ini guys ya, di tanggal 25 November nanti kalian akan bisa mengembangkan sesuatu yang kalian dapatkan dari yang menarik perhatian kalian saat ini. Oke, don't worry to be different, Cancerian. Jangan ragu-ragu untuk tampil berbeda.
Karena pada dasarnya semua manusia yang ada di dunia ini berbeda guys ya. Cuma kita akan selalu cenderung untuk mengikuti dan menyesuaikan diri dengan hal-hal lain yang ada di sekeliling kita. Tapi kalau kamu mau tampil beda, hal yang atraktif saat ini ada di dalam pikiranmu mungkin akan bisa membawamu melakukan hal yang berbeda Cancerian. Oke. Oke guys, kita lanjutkan untuk water sign yang kedua ada Scorpio. Ini musimnya Scorpio. Oke, Scorpio season ada rilis katanya. Aduh, Scorpio kamu sampai kapan sih masih mau pegang-pegang yang lama-lama sih? Jahat banget gue. Ya, ini ada rilis katanya Scorpio, silahkan dilepaskan. Apa itu yang mau dilepaskan? I don't know. Tapi yang jelas challenge untuk kalian di full moon ini adalah kesulitan untuk melepaskan ya. Udah mau dilepaskan, ditarik lagi. Udah mau dirilis, di hold lagi ya. Udah mau diblokir, nggak jadi-jadi. Oke. Atau sudah diblokir tiba-tiba di open blokir lagi, oke. Udah di unfriend, di add friend lagi, oke. Udah mau dilupakan, malam-malam masih dibuka-buka lagi foto-foto lama tentang dia. Itu yang aku lihat di sini godaannya. Once kalian bisa fokus kepada rilis, lepaskan, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan melepaskan tadi, maka setelah full moon ini berakhir, new beginning for you guys ya. Aku melihat ada beban yang lepas dari dalam hidupmu. Kalian lihat ini perempuan ini kayak gitu keluar dari bagian depan tubuhnya itu ada cahaya gitu. Inilah beban yang dipegang selama ini guys, beban yang dibawa kemana-mana itu dilepaskan ya. Momen yang baik untuk melepaskan beban ini di full moon ini guys, sekaligus momen yang penuh challenging juga untuk mengarahkan kalian bertindak sebaliknya ya. Fokus pada releasing, jangan fokus kepada holding ya Scorpio. Oke guys, satu zodiak lagi, ini adalah Pisces. Oke, discernment. Ini adalah kartu kearifan guys, bijaksana. Oke. Ada perempuan matanya tertutup, artinya dia tidak perlu melihat apa yang ada di sekelilingnya, tapi dia bisa merasakan atau tahu bagaimana harus bersikap, bertindak ya. Jadi entah kenapa aku ngerasa Pisces, semakin sedikit kamu mengetahui informasi akan semakin bagus untuk awal hingga pertengahan November ini, sepanjang full moon ini ya. Kamu akan cenderung pengen cari banyak informasi gitu, tapi I don't know guys. Yang aku rasakan sih semakin minim informasi yang kalian dapatkan, maka akan semakin bagus hidup kalian, akan lebih tenang hidup kalian, kurang lebih begitu. Kalian akan bisa jauh lebih bijaksana dalam menanggapi sesuatu begitu guys. Jangan cari-cari yang tidak perlu, mind your own business Pisces, kurang lebih begitu guys. Tapi ajakan atau challenge untuk kalian untuk keluar dari kearifan ini akan sangat kuat sekali ya, karena challengingnya di full moon November ini atau the beaver full moon ini kan distraction ya, atau gangguan, oke. Jadi akan ada yang mengganggu kalian untuk bersikap arif atau bijaksana dengan menawarkan banyak informasi. So sebaiknya kurangi informasi tersebut. Sometimes guys, kadang-kadang itu perlu. Semakin banyak informasi semakin bingung, semakin sulit untuk bertindak arif atau discernment tadi ya. Too much information will lead you crazy. Oke Pisces, jadi semakin sedikit informasi yang kamu dapat, aku rasa guys akan justru lebih meringankan langkahmu sepanjang full moon ini untuk bersikap bijaksana atau arif. Oke guys, oke. Itu tadi dia readingan untuk Pisces atau pesan full moon untuk Pisces yang sebagai zodiak terakhir yang aku bacain dalam kesempatan kali ini guys. Seperti biasa untuk Taurus yang mendapatkan cahaya purnama paling terang, kalian akan dapat penjelasan dan nasihat lebih banyak lagi di video extended ya guys. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini, nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces untuk full moon reading di November 2022 yang jatuhnya di Taurus di musimnya Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Ingat. Temanya adalah kita mau mencapai yang baik, tapi akan ada distraction atau godaan untuk tidak meraih yang baik tadi. Oke, jadi fokuslah pada usaha untuk meraih yang terbaik. Oke guys, thank you very much guys. Sampai ketemu di readingan full moon berikutnya di Desember tanggal 7 atau tanggal 8 guys. Ketika itu full moon in Gemini. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.